Hai sobat pecinta film, selamat datang di channel animasi singkat. Channel ini membahas spoiler seputar animasi yang bisa menghibur kalian semua. Kemarin saya telah membahas Boboiboy The Movie 1. Jadi pada video ini akan saya bahas spoiler film animasi Boboiboy lagi, yaitu Boboiboy The Movie 2. Film animasi kali ini menceritakan petualangan Boboiboy untuk mengalahkan Retaka yang merupakan pengguna kuasa elemental sebelum Boboiboy. Penasaran bagaimana alur kisahnya? Mari kita bahas film animasinya sampai selesai. Tapi sebelum itu bagi kalian yang baru melihat channel ini, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap kali ada updatean terbaru dari saya. Jangan lupa juga untuk klik like dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat menikmati video ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas filmnya kuy. Film ini bermula ketika Boboiboy dan Gopal mengambil Power Spera bernama Egabot di bawah ekor penguin raksasa. Mereka kemudian pergi dari sana dengan memanjat tebing. Tapi ternyata, Gopal juga mengambil telur penguin raksasa itu karena merasa lapar dan tak sengaja menjatuhkannya. Saat telur itu jatuh dari ketinggian, kemudian pecah dan menetaskan seekor penguin kecil. Penguin kecil itu menangis dan membuat induknya terbangun. Boboiboy dan Gopal pun langsung melarikan diri karena penguin raksasa yang tadi mengamuk dan mengejar mereka. Saat terjatuh dari tebing, Boboiboy kemudian mengaktifkan elemental esnya untuk menyelamatkan dirinya dan Gopal. Dari jauh tampak Adudu dan Prop yang memperhatikan mereka, dan berusaha mencari kesempatan untuk mencuri Power Spera Egabot dari mereka. Saat Gopal dan Boboiboy bersembunyi di sebuah gua, ternyata anak penguin yang tadi muncul dan mematuk Gopal hingga Gopal tak tahan dan keluar dari gua itu. Ternyata di luar gua itu Gopal lagi-lagi diserang oleh induk penguin. Boboiboy yang perhatiannya teralihkan, dimanfaatkan oleh Adudu untuk mencuri Power Spera Egabot dari Boboiboy dan membawanya kabur. Boboiboy yang menyadari hal itu, kemudian memberitahu temannya untuk membantu Gopal dan dia yang mengejar Adudu. Adudu yang kabur, tiba-tiba dihadang oleh Papa Zola menggunakan pesawat angkasa yang diberikan oleh Tapops. Ying kemudian datang mengambil Egabot dari Adudu. Adudu kemudian diserang oleh Feng dan dipentalkan oleh Boboiboy. Sementara itu induk penguin dan anaknya yang tadi ingin berpelukan, tiba-tiba datang Adudu dan Prop menimpa badan anak penguin itu. Induk penguin pun kemudian marah dan menyerang Adudu serta Prop habis-habisan. Boboiboy yang tak tega melihatnya, kemudian berpecah menjadi 3 untuk menyelamatkan Adudu dan Prop. Adegan kemudian berpindah ke beberapa alien yang menambang kristal. Salah satu dari mereka kemudian menemukan alien yang terperangkap dalam sebuah kristal. Seketika cerita pun dibawa ke 100 tahun lalu, di mana Retaka dan sahabatnya bernama Hangkasa bertarung dengan sengit. Sampai akhirnya Hangkasa menyegel dan mengambil kekuatan Retaka menggunakan Ochobot. Singkat cerita, adegan kembali lagi pada Boboiboy yang melaporkan misinya. Ia kemudian dimarahi oleh Laksamana Tarung, karena selalu saja menyelamatkan Adudu dan Prop dalam setiap misinya. Tapi untungnya mereka selalu berhasil menyelamatkan Power Spera di setiap misinya, sehingga mereka diberikan waktu kembali ke bumi untuk beristirahat dan bertemu keluarga mereka. Selanjutnya adegan berpindah lagi ke para alien penambang yang dikejutkan sebuah ledakan yang disebabkan oleh bangkitnya Retaka. Ia pun membuat kekacauan di sana, dan para penambang akhirnya mengetahui bahwa Retaka adalah penguasa elemental di masa lalu. Para penambang itu kemudian memberitahu pada Retaka mengenai Boboiboy yang merupakan pengguna kuasa elemental saat ini. Retaka yang mendengar hal itu, langsung mengancam dan mengajak mereka bekerja sama untuk mengantarnya pada Boboiboy. Singkat cerita, Boboiboy dan teman-temannya telah sampai di bumi setelah menjalankan misi bersama organisasi Tapops selama 3 bulan. Mereka tampak sangat bahagia bertemu dengan keluarga mereka. Tetapi Feng yang tidak memiliki keluarga di sana, kemudian diajak oleh Boboiboy dan Tok Aba untuk ikut bersama mereka. Awalnya ia menolak karena ingin menjaga Egabot yang ada dalam pesawat angkasa mereka, tetapi Tok Aba menawarkan akan memasak sup lobak merah untuknya. Feng yang mendengar akan dimasakkan makanan kesukaannya, langsung bergegas mengambil barangnya dan ikut bersama Boboiboy dan Tok Aba. Di malam harinya, Papa Zola bermain bersama Pipi Zola, anaknya. Pipi Zola kemudian meminta agar Papa Zola membawanya ke pesawat angkasa untuk melihat Power Spera Egabot.
Papa Zola yang menolak, kemudian membuat anaknya marah dan pada akhirnya ia berjanji membawa anaknya itu melihat Egabot besok pagi. Pagi harinya, ternyata Adudu dan Prop juga ikut ke bumi untuk mencuri Egabot. Mereka kemudian menyelinap ke dalam pesawat angkasa Boboiboy dan hampir saja mencuri Egabot. Tapi tiba-tiba Papa Zola dan anaknya datang untuk melihat Egabot. Saat perhatian Adudu dan Prop teralihkan, Papa Zola dan anaknya segera mengambil Egabot dan kabur dari sana. Adudu yang marah tentu saja mengejar mereka. Papa Zola kemudian memasukkan pipi Zola ke dalam Egabot dengan tujuan agar anaknya itu aman. Namun tiba-tiba, pipi Zola mengaktifkan Egabot lalu menghajar Adudu dan Prop. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam penjara pesawat angkasa tersebut. Beberapa saat kemudian Boboiboy dan teman-temannya mendapat pesan darurat dari Komandan Kokoci karena markas Tapops diserang oleh retaka. Komandan Kokoci kemudian mengirim titik koordinat agar mereka pergi ke sana. Namun Boboiboy yang cemas, memberikan perintah pada Ochobot berteleportasi ke markas Tapops untuk menyelamatkan teman-teman Tapopsnya. Mereka yang melihat markas Tapops yang hanya tinggal puing-puing saja, tentu saja kaget akan hal itu. Saat Komandan Kokoci akan dihabisi oleh retaka, untungnya datang Boboiboy sehingga retaka melepaskan Komandan Kokoci karena yang menjadi target retaka yaitu mengambil kuasa Boboiboy. Seperti dugaan, Boboiboy dan teman-temannya tentu saja bertarung dengan retaka dan para penambang kristal di sana. Boboiboy memecah kekuatannya menjadi kuasa 5, namun kuasa daun, solar, topan dan halilintar berhasil diambil kembali oleh retaka. Semua orang kaget melihat retaka sekuat itu. Papa Zola juga kaget karena melihat pipi Zola juga ikut ke dalam pesawat angkasa mereka. Saat retaka mendekati Boboiboy, tiba-tiba datang Gopal menyelamatkan Boboiboy dan membawanya masuk ke dalam pesawat angkasa dan segera kabur dari sana serta meninggalkan teman-temannya dan pasukan Tapops karena keadaan yang terpaksa. Kapten Kokoci memerintahkan Boboiboy pergi ke titik koordinat yang telah dikirimkan tadi untuk bertemu dengan Hangkasa. Singkat cerita, saat sampai di planet yang menjadi titik koordinat, ternyata pesawat angkasa mereka kecelakaan sehingga membuat Adudu dan Prop terlempar dari pesawat itu. Ternyata pesawat angkasa mereka mendarat di sebuah danau beracun. Pesawatnya itu sudah hampir tenggelam sehingga Ochobot hanya dapat menemukan sebagian informasi yang diperintahkan oleh Komandan Kokoci. Saat Boboiboy dan teman-temannya akan beristirahat, mereka diserang oleh hewan bernama kangkong yang sangat gesit saat di dalam gelap dan menjadi lambat apabila terkena cahaya. Dengan akalnya, Boboiboy kemudian menggunakan kuasa Blaze-nya untuk menerangi tempat tersebut. Namun karena kehabisan tenaga, kuasa Blaze-nya pun tak bisa digunakan dan seketika membuat tempat di sana menjadi gelap. Hal itu pun membuat kangkong sangat gesit dan menyerang mereka. Saat mereka kewalahan, tiba-tiba datang seorang kakek menyelamatkan mereka. Esok paginya, Boboiboy bertanya pada kakek itu siapa dia sebenarnya. Kakek itu mengatakan bahwa dia biasanya dipanggil dengan nama Tokasa. Sontak saja Boboiboy mengetahui bahwa kakek itulah yang dia cari, yaitu Hangkasa. Boboiboy kemudian menceritakan bahwa retaka telah mencuri 4 kuasa elementalnya dan menyisakan 3 saja kuasa elemental, yaitu kuasa gempa, es dan blaze. Boboiboy dan Gopal meminta bantuan pada Hangkasa untuk melatihnya karena Hangkasa lah yang telah berhasil mengalahkan retaka 100 tahun yang lalu. Dan Hangkasa pun setuju untuk melatih mereka. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara Adudu dan Prop. Dan benar saja, mereka juga diselamatkan oleh Hangkasa dan diangkat menjadi muridnya. Adudu berlatih sangat keras untuk menyelamatkan istrinya bernama Ayuyu yang merupakan salah satu penambang kristal yang tadi. Ternyata Adudu dan Prop mengalami lupa ingatan karena terlempar dari pesawat yang tadi, dan menyebut nama mereka sebagai Padudu dan Probobo. Singkat cerita, Boboiboy, Gopal, Adudu dan Prop bersama-sama berlatih dengan dilatih oleh Tokasa dengan 3 syarat. Yaitu tidak boleh mengeluh dengan proses pelatihan, tidak boleh memakai alat komunikasi dan yang terpenting tidak boleh masuk ke dalam rumah Tokasa. Mereka kemudian dilatih ketepatan oleh Tokasa dengan menyuruh menembaki buah yang ada di sebuah pohon yang dapat bergerak namun mereka gagal. Selanjutnya mereka dilatih ketangkasan dengan disuruh mencabut sehelai rambut King Kangkong atau Raja Kangkong yang ternyata botak. Saat tak sengaja membangunkan King Kangkong, mereka kemudian lari karena dikejar oleh King Kangkong yang mengamuk. Dan lagi-lagi mereka dianggap gagal oleh Tokasa.
Mereka kemudian terus berlatih dengan latihan yang sama dan selalu dianggap gagal, dan gagal oleh Tokkasa. Adegan kemudian berpindah pada Retaka yang pergi ke sebuah planet untuk memperkuat elemental halilintar. Para penambang sangat takut karena tempat itu dijaga oleh pasukan elit yang tak pernah terkalahkan. Namun tak disangka, pasukan elit itu dapat ditumbangkan oleh Retaka dengan sangat mudah. Mengetahui hal itu, pasukan Tapops yang ternyata selamat dari amukan Retaka kemudian mencari tahu apa yang akan dilakukan oleh Retaka selanjutnya. Setelah mendapat informasi bahwa Retaka akan pergi ke planet Rimbara untuk memperkuat elemental akar, pasukan Tapops segera teleportasi ke sana dan mengamankan para penduduk planet itu. Namun belum sempat mengamankan seluruh penduduk planet itu, Retaka sudah datang dan terjadilah pertarungan antara mereka. Melihat Retaka yang sangat kuat karena terus-menerus menyerap elemental planet itu, kemudian salah satu petinggi Tapops memberikan power Spera Armobot untuk Ying, Yaya dan Feng. Mereka kemudian menghajar Retaka habis-habisan dan membuat Retaka terdesak. Namun pada akhirnya Retaka dapat mengalahkan mereka bertiga. Singkat cerita, Boboiboy dan Gopal yang masih terus saja dianggap gagal oleh Tokkasa dalam latihan. Saat Tokkasa melemparkan banyak benda, mereka berhasil menghindari semuanya. Boboiboy akhirnya paham tujuan dari latihan Tokkasa yaitu agar mereka lebih tangkas dan tepat lagi. Tokkasa yang mendengar hal itu tentu saja bangga dan memberikan latihan terakhir untuk Boboiboy dan Gopal. Ia menguji mereka, apakah mampu mengambil kristal yang berada pada tongkat Tokkasa. Sementara itu, Papa Zola dan Pipi Zola masuk ke dalam rumah Tokkasa untuk memberikan laporan mengenai latihan. Adudu dan Prop telah berusaha melarang dan menghalau mereka, namun tetap saja mereka masuk ke dalam rumah Tokkasa. Mereka kemudian kaget karena melihat banyak peralatan canggih, bahkan ada power Spera yang dijadikan pembantu oleh Tokkasa. Di sana juga mereka melihat sebuah tangga yang terdapat Ochobot di sana. Singkat cerita, Boboiboy dan Gopal telah berhasil mengambil kristal yang berada di tongkat Tokkasa. Mereka kemudian dianggap lulus latihan dan diberikan ucapan selamat oleh Tokkasa. Setelah itu, Tokkasa meminta bayaran atas latihan yang telah ia berikan. Tokkasa kemudian menjebak mereka menggunakan kristal. Tokkasa mengambil elemental tanah Boboiboy sebagai bayaran atas latihan tersebut, lalu menjelaskan bahwa Tokkasa sendirilah pengguna pertama elemental tersebut. Ternyata kuasa kristal adalah kuasa tahap ketiga dari elemental tanah itu. Tokkasa juga menceritakan bahwa Retaka adalah sahabatnya di masa lalu. Saat kecil mereka menemukan power Spera. Tokkasa menemukan power Spera tanah dan Retaka menemukan power Spera gamma. Singkat cerita mereka telah bertumbuh dewasa. Namun karena Retaka haus akan kekuatan, ia kemudian mengalahkan beberapa pengguna kekuatan elemental dan mengambil kekuatannya. Tak puas sampai di situ, Retaka juga berniat ingin mengambil kuasa kristal milik Hangkasa sehingga membuat mereka bertarung. Di mana pada akhirnya Hangkasalah yang memenangkan pertarungan itu, dan mengambil beberapa kuasa elemental Retaka menggunakan Ochobot. Cerita Tokkasa itu selesai karena Retaka tiba-tiba mengirim pesan bahwa ia akan menyerang bumi karena memiliki semua sumber kekuatan elemental untuk diserap. Retaka juga membawa Ying, Yaya dan Feng. Singkat cerita, akhirnya Retaka dan Hangkasa bertemu dan melakukan pertarungan. Saat mereka bertarung, Pipi Zola mengaktifkan Egabot untuk membebaskan Boboiboy dan Gopal dari kristal milik Hangkasa. Kembali ke Hangkasa dan Retaka yang bertarung. Karena perbedaan kekuatan dan usia yang cukup jauh, akhirnya Hangkasa terdesak. Saat hampir dihabisi, Boboiboy datang dan menyelamatkan Hangkasa dan menyerang Retaka. Di sisi lain, Papa Zola dan Pipi Zola berusaha menyelamatkan Ying, Yaya dan Feng. Namun mereka ketahuan oleh para penambang itu dan kemudian mereka diserang. Saat hampir terkena, Adudu datang menahan senjata milik alien penambang dan bertarung dengan mereka. Setelah berhasil mengalahkan para alien penambang, ia kemudian menunjukkan kebucinannya pada Ayuyu karena ia masih lupa ingatan. Ayuyu memanfaatkan hal itu untuk menghajar Adudu hingga kalah. Sementara itu Papa Zola dan Pipi Zola yang berusaha menyelamatkan Ying, Yaya dan Feng. Lagi-lagi diserang oleh para alien penambang. Saat Pipi Zola terkena pukulan, Papa Zola langsung marah dan mengaktifkan Egabot.
Ia kemudian menjadi papayam dan mengeluarkan telur yang ketika pecah akan mengeluarkan bau tak sedap. Kita kembali lagi pada Boboiboy. Ia hampir saja dikalahkan oleh Retaka, namun datang Hangkasa melindunginya. Hangkasa kemudian meminta maaf pada Boboiboy karena telah mengambil elemental tanah yang digunakan untuk menyerang Retaka. Hangkasa juga memberikan motivasi pada Boboiboy, dengan mengatakan bahwa ia pernah mengalahkan Retaka menggunakan satu elemental saja. Di tengah perbincangannya, Retaka tiba-tiba menghajar dan mengambil seluruh elemental kristal Hangkasa dan menjadi bertambah kuat. Boboiboy yang memikirkan perkataan Hangkasa tentang menggunakan satu elemental saja dan perkataan Retaka yang mengatakan bahwa memecah akan membuat kekuatan elemental menjadi lemah. Tiba-tiba menggabungkan kuasa Blast dan Es menjadi Boboiboy Frostfire dan kembali bertarung dengan Retaka. Di sisi lain Gopal yang bingung cara mengatur kuasa penyedot elemental, tiba-tiba datang Tokkasa membantunya. Ternyata Tokkasa hanya tertidur setelah dihajar oleh Retaka. Setelah itu, Gopal melemparkan Ochobot menuju Boboiboy yang bertarung dengan Retaka. Boboiboy kemudian menyedot kuasa tanah dan kristal yang ada pada Retaka. Seketika teman Boboiboy datang membantunya menghajar Retaka. Retaka yang kewalahan, menggunakan kuasa akar untuk merusak bendungan dengan maksud mengalihkan perhatian Boboiboy dan teman-temannya. Namun dengan sigap, Boboiboy menggabungkan kuasa gempa dan kuasa es dan menjadi Boboiboy Glaster. Boboiboy kemudian membuat golem es dan menahan bendungan agar kembali kokoh serta membekukan Retaka. Setelah itu Boboiboy kembali menggunakan Ochobot untuk menyedot semua kuasa elemental yang dimiliki Retaka. Sebagai serangan akhir, Boboiboy menggabungkan kuasa halilintar dan solar dan berubah menjadi Boboiboy Supra dan mengakhiri pertarungan itu. Di akhir film ini, Boboiboy pingsan karena kehabisan tenaga setelah bertarung dengan Retaka. Dan saat terbangun, ia bertanya siapa yang ada di luar sana. Komandan Kokochi mengatakan bahwa ia membawa penduduk planet lain untuk membantu memulihkan keadaan bumi. Lalu datanglah keluarga mereka karena khawatir pada mereka. Boboiboy juga terkejut karena Tokkasa masih hidup. Tokkasa memberikan pesan pada Boboiboy untuk menggunakan kuasa elemental dengan baik dan film pun berakhir. Begitulah seluruh alur film animasi Boboiboy The Movie 2. Pertarungannya yang sangat epik, membuat saya yakin kalian terhibur. Dalam animasi ini juga, dipesankan pada kita semua bahwa meskipun kita sekuat apapun, tetap saja kita tak boleh sombong dan angkuh seperti Retaka. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Klik like dan share ke teman kalian juga ya. Untuk cara menonton film fullnya, silakan klik link yang ada di deskripsi. Jika kalian punya saran animasi untuk saya bahas spoilernya, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di animasi singkat berikutnya.